Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Arda Purnama Tutorial Channel. Kali ini saya ingin membagikan strategi penulisan artikel ilmiah bagi guru. Jadi video ini saya rekam ketika saya menjelaskan di sebuah acara, dan suaranya mohon maaf agak menggema, tapi saya kira cukup jelas. Berikut videonya. Oke, saya diminta untuk memberikan materi strateginya untuk menulis artikel ilmiah. Sebelum saya jelaskan strateginya, Bapak Ibu, mengapa sih guru harus menulis? Nah, ini ada 6 alasan yang saya ambilkan dari Kompasiana. Beberapa saya ambil dari Kompasiana. Kenapa kok ngambilnya dari Kompasiana? Kan artikel ilmiah itu nggak boleh sebenarnya kalau merujuk dari Kompasiana, Wikipedia, atau blogspot kayak gitu kan nggak boleh. Ya, itu kalau artikel ilmiah memang nggak boleh merujuk dari situ. Tapi karena ini presentasi, jadi saya mengambilnya yang sesuai dengan kehendak saya. Saya mau mempresentasikan apa gitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, mengapa guru harus menulis artikel? Tentunya supaya mendorong untuk banyak membaca. Karena gini Bapak Ibu, kalau menulis artikel tidak akan bisa membuat artikel tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa membuat artikel ilmiah kalau tidak mencari referensi-referensi artikel yang lain. Maunya misalnya gini, saya hanya mau menulis tanpa membaca, nggak bisa. Jadi pasti membaca dulu. Nah, ini keuntungan yang pertama. Yang kedua, memperoleh wawasan luas. Ya, karena membaca pasti mendapatkan wawasan yang luas. Yang ketiga, ini agak sedikit lucu, memperlambat kepikunan. Kalau otak kita sering dipakai untuk membaca dan menulis, ya, jadi otak kita akan terus aktif, ya. Nah, ketika otak itu aktif, sering dipakai, maka kepikunan itu bisa diperlambat. Walaupun memang kepikunan itu takdir, ya. Kepikunan itu takdir, ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperlambatnya. Maka caranya ya ini membaca, menulis, ya. Kalau dulu kata Nabi kan membaca Al-Quran, ya, supaya memperlambat kepikunan. Nah, ya memang berarti membuat artikel ini juga memperlambat kepikunan, ya, karena harus membaca. Yang keempat, menambah portofolio jelas, ya. Mungkin ada di sini Bapak Ibu guru yang belum dapat belum lakukan PPG mungkin, ya. Ya, nah, di PPG kan biasanya ada penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio itu juga dari hasil karya Bapak Ibu, karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal atau proceeding dan sebagainya. Nah, ini yang paling rasional, ya. Alasan mengapa harus menulis artikel ilmiah adalah memenuhi syarat kepangkatan. Ya, ini sepertinya kan perlu sekali Bapak Ibu guru. Kalau alasannya saya sebutkan yang ilmiah kayak yang hasil penelitian gitu, alasan menulis artikel ilmiah adalah supaya memperbanyak kaidah keilmuan di bidang pendidikan gitu. Wah, itu terlalu muluk-muluk. Yang jelas ya yang nomor 5 ini, ya, memenuhi syarat kepangkatan. Karena untuk naik pangkat sekarang harus ini, ya, Bapak Ibu harus mempunyai artikel ilmiah, ya, yang diterbitkan di jurnal. Nah, dampak pengiringnya dari naik pangkat itu pasti ada kesejahteraannya meningkat. Nah, itu Bapak Ibu mengapa guru harus menulis. Kayaknya sih menulis itu bukan kewajiban guru, tapi kalau tidak menulis ya nanti tidak bisa naik pangkat gitu kan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, berarti menulis artikel ilmiah bagi guru itu penting.
Terus sekarang alur pembuatan artikel ilmiah. Untuk membuat artikel ilmiah tentu harus melakukan penelitian terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Penelitiannya bisa PTK ya, atau bisa pengembangan ya. Mungkin yang guru-guru muda itu mau mengembangkan media tertentu, bisa itu membuat penelitian pengembangan ya, pakai research and development ya. Setelah melakukan penelitian nanti ada karya ilmiahnya ya yang tadi dijelaskan oleh Pak Dedi, mungkin PTK ya. Langkah selanjutnya yaitu mencari jurnal dulu. Jangan menulis artikel dulu, tapi mencari jurnalnya dulu. Bapak Ibu ingin mengirim atau mensubmit artikelnya di jurnal apa? Itu dicari dulu. Karena apa Bapak Ibu? Menulis artikel itu harus sesuai dengan template jurnal yang Bapak Ibu tuju. Setiap jurnal itu berbeda templatenya. Jadi ada gaya selingkungnya masing-masing. Misalnya di jurnal yang ada di VIP ya, yang KSD-an itu ada jurnal sekolah dasar. Itu ada template artikelnya sendiri. Dan itu Bapak Ibu harus menyesuaikan template itu, nggak boleh menulis dengan template sendiri ya. Terus ada lagi misalnya jurnal wahana sekolah dasar, itu juga punya template sendiri. Nah maka ketika Bapak Ibu mau membuat artikel ilmiah harus mencari jurnal dulu. Jurnal mana yang akan Bapak Ibu kirimkan ya, artikelnya itu mau dikirim ke jurnalnya yang mana gitu. Baru menulis artikelnya. Nah, ketika mencari jurnal ini juga Bapak Ibu harus sekalian untuk mencari referensi rujukan ya, rujukan karena di menulis artikel harus ada rujukan. Nah, itu Bapak Ibu berarti harus mencari di jurnal-jurnal tersebut. Setelah menulis artikel barulah mengirim artikelnya. Nah, itu langkah alur pembuatan artikel ilmiahnya. Sebenarnya ya sudah tahu pastinya ya, ini Bapak Ibu sudah tahu. Nah, sampai di sini slide PowerPoint saya sudah habis Bapak Ibu. Jadi cuma 4 slide PowerPoint saya. Terus strateginya apa ini? Saya kok nggak membahas strateginya, belum membahas strateginya. Strateginya nggak saya jelaskan menggunakan PowerPoint Bapak Ibu. Saya akan langsung jelaskan di artikel, contoh artikelnya langsung gitu. Bisa saya rumuskan strategi yang pertama, yaitu Bapak Ibu mencari contoh artikel yang sudah terbit di jurnal. Itu strategi yang pertama, mencari contoh. Karena apa? Ya referensi lah Bapak Ibu, biar Bapak Ibu punya gambaran artikel seperti apa yang nanti bisa diterima di jurnal ini gitu. Maka Bapak Ibu harus mencari contohnya. Ya memang nggak bisa dipungkiri, manusia itu tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa ada referensi Bapak Ibu. Pesawat terbang itu bisa diciptakan karena ada burung dan sesuatu yang terbang. Kalau nggak ada sesuatu yang terbang di bumi ini, nggak akan bisa tercipta pesawat. Dari mana taunya benda bisa terbang itu harus ada sayapnya, kan dari burung kan, ada referensinya. Maka juga seperti itu. Menulis artikel itu juga harus ada referensinya, ada istilahnya mungkin sesuatu yang bisa dicontoh terlebih dahulu. Makanya Bapak Ibu cari dulu contoh artikel di jurnal. Nah, saya bukakan contoh jurnal yang tadi saya sebutkan. Jurnal sekolah dasar ini adalah jurnal di PGSD Universitas Negeri Malang. Ini jurnal Sinta 3 ya. Sinta itu berarti peringkatnya ya, peringkat tertinggi 1, peringkat terendahnya 6. Nah, ini sudah termasuk peringkat yang tinggi, peringkat Sinta 3. Nah, Bapak Ibu kalau menginginkan membuka jurnal sekolah dasar ini, caranya diketik saja di Google, tanya ke Mbah Google
jurnal sekolah dasar gitu. Nanti akan diarahkan ke sini ya. Kemudian kalau sudah terbuka, Bapak Ibu cari artikel yang ada di sini yang sudah diterbitkan di jurnal sekolah dasar itu yang PTK. Kalau misalnya artikel Bapak Ibu PTK. Kalau artikel Bapak Ibu pengembangan, cari yang judulnya pengembangan. Atau kalau misalnya penelitian Bapak Ibu penelitian kualitatif, cari yang penelitian kualitatif misalnya. Nah, di sini ada contoh yang sudah terbit artikel dari penelitian tindakan kelas. Ini ya, peningkatan keterampilan menyimak melalui film animasi ya, bagi peserta didik di kelas 3 sekolah dasar. Ini kan PTK ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ketemu judulnya dibuka artikelnya. Nah, kalau sudah dibuka dibaca. Strateginya kemudian setelah dicari artikelnya dibaca, karena kalau nggak dibaca nggak tahu ya. Pasti. Seperti ini adalah artikel yang sudah terbit di jurnal sekolah dasar. Nah, berarti Bapak Ibu nanti kalau mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal sekolah dasar, berarti Bapak Ibu harus membuat formatnya seperti ini. Gitu, enggak asal-asalan. Nah, format template-nya itu pasti sudah disediakan di sini. Pasti ada di sini. Nah, ini download manuskrip template. Nah, ini. Jadi tinggal di download template-nya itu, Bapak Ibu menulisnya di situ. Biasanya sudah ada header-nya, ini sudah ada. Dan contoh-contoh, bukan contoh ya, contoh judul ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu ganti. Dan seterusnya sudah dalam bentuk seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengganti, mengisi di template-nya itu. Itu. Jadi makanya tadi saya minta cari jurnalnya dulu, karena setiap jurnal berbeda. Ini jurnal ini dengan jurnal wahana sekolah dasar ini juga beda, template-nya juga beda. Pasti di sini juga disediakan download template-nya. Nah, itu bentuknya juga berbeda, nanti PDF-nya seperti apa nanti bisa dilihat Bapak Ibu sendiri ya, jurnal wahana sekolah dasar. Nah, seperti ini kalau wahana sekolah dasar. Jurnal wahana sekolah dasar ini juga jurnalnya PGSD FIP-UM. Jadi PGSD FIP-UM punya 2 jurnal ini. Kalau yang wahana ini masih Sinta 4 ya. Yang sekolah dasar ini Sinta 3. Nah, sekarang kita langsung lihat isinya seperti apa toh. Artikel ilmiah hasil penelitian tindakan kelas ya. Kalau di sini kan kecil ya Bapak Ibu, saya besarkan di sini. Nah, langsung saya buka di PDF-nya. Ini judulnya adalah peningkatan keterampilan menyimak melalui film animasi bagi peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu nanti tuliskan autornya, penulisnya, penulis pertama, kedua, ketiga, dan ini Bapak Ibu tulis afiliasinya. Kalau Bapak Ibu di SD, misalnya SD Bareng 1 ya tulis SD Bareng 1. Jalan apa, emailnya Bapak Ibu, emailnya 1. Kalau di jurnal sekolah dasar ini emailnya hanya 1. Kalau di beberapa jurnal lain itu semua autor atau semua penulis ini ya, 3-tiganya itu dituliskan emailnya. Kalau hanya 1 berarti Bapak Ibu tuliskan email penulis pertama biasanya, atau yang paling berperan dalam penulisan artikel itu ya. Kalau artikel diterima ini nanti pihak jurnal yang akan menuliskan. Nah, setelah itu adalah selanjutnya yaitu abstrak. Apa yang ditulis di abstrak? Ini Bapak Ibu, nggak perlu panjang lebar karena abstrak ini dibatasi jumlah katanya. Maksimal ada yang jurnal itu maksimal 200 kata. Ada yang jurnal tertentu itu jumlah abstraknya hanya 150. Nah, itu mengikuti jurnalnya masing-masing. Jadi nggak perlu banyak-banyak di abstrak itu. Yang ditulis di abstrak adalah yang pertama adalah tujuan penelitian. Ini ya Bapak Ibu ya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ini bla 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 dan sebagainya. Yang pertama yang ditulis di abstrak adalah tujuan penelitian. Setelah itu ditulis jenis penelitiannya apa. Kalau PTK ya ditulis PTK, modelnya pakai
PTK yang apa ya, biasanya yang dipakai ini. Kalau misalnya pengembangan ya jenis penelitiannya pengembangan gitu kan. Setelah itu ditulis lagi teknik pengumpulan datanya ya, misalnya pakai observasi atau misalnya pakai wawancara dan sebagainya ditulis di sini. Setelah itu teknik analisis data. Yang terakhir adalah kesimpulannya, hasilnya, hasil penelitiannya. Sudah, itu saja yang harus ditulis di abstrak. Jangan terlalu banyak-banyak. Nggak perlu Bapak Ibu nulis yang ada di latar belakang itu ditulis di abstrak, jangan, nggak perlu, nggak penting. Pasti nanti oleh reviewer jurnal pasti akan diminta dihilangkan langsung pada tujuannya apa gitu. Ini untuk abstrak ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu panjang lebar, tapi harus ada tadi itu tujuan, jenis penelitian, teknik pengumpulan, teknik analisis, dan hasilnya. Itu untuk di abstrak. Kalau di ini jurnal ini berarti abstrak ditranslate juga ke bahasa Inggris. Mudah Bapak Ibu kalau translate ke bahasa Inggris kan tinggal Google Translate saja. Untuk memperbaiki translate-nya bisa pakai aplikasi Grammarly ya, supaya tata bahasanya bagus. Kalau pakai Google Translate saja itu kan translate-nya masih letterlek ya, masih acak-acakan gitu translate-nya. Kalau dimasukkan di Grammarly nanti bahasa Inggrisnya jadi lebih bagus lah sedikit. Ini kalau membahasa Inggris kan. Kemudian setelah abstrak, kata kunci Bapak Ibu. Kata kunci ini yang perlu dituliskan adalah kata-kata apa saja yang menjadi kunci di situ. Misalnya karena ini ada keterampilan menyimak, maka yang ditulis adalah keterampilan menyimak. Dan melalui film animasi, ya berarti kata kuncinya film animasi, dan film animasinya ini adalah film animasi fabel, maka ditulis fabel. Kata kunci ini minimal 3 ya. Kalau 2 biasanya oleh reviewer akan disuruh menambahkan 1 lagi. Oke. Setelah itu ditulis pendahuluan. Pendahuluan isinya latar belakang Bapak Ibu ya. Latar belakang, kemudian kalau di PTK berarti perlu dituliskan ini hasil studi pendahuluan, tanggal berapa, di mana, terus masalahnya apa, karena di PTK ya berbasis masalah tentunya. Kemudian di pendahuluan ini juga dimasukkan kajian teori tapi sedikit saja. Kalau biasanya di bab 2 kajian teori itu berhalaman-halaman, itu diringkas yang penting-penting saja, mungkin dari hasil penelitian-penelitian terdahulu ya, kajian teori dari hasil penelitian terdahulu dimasukkan di pendahuluan ini. Dan nanti, nah ini ya kajian teorinya ya, ini seperti ini kajian teori ya, ini fabel dan sebagainya, pengertian fabel dan sebagainya ditulis di pendahuluan ini. Kalau bisa Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu merujuk yang banyak, merujuk mensitasi, merujuk dari tulisan peneliti yang lain yang banyak. Ini kan ada banyak ya. Ini ada banyak. Nanti di daftar rujukan itu juga ada penilaiannya Bapak Ibu. Kalau daftar rujukannya banyak, kesempatan Bapak Ibu untuk diterima di jurnal itu lebih banyak, lebih besar. Kalau rujukannya hanya 5, 10 itu apa ya? Nanti peluang untuk ditolaknya ya banyak gitu. Kalau rujukannya sedikit itu pihak jurnal itu melihatnya kok sedikit ya, aduh gimana ini, karena penting rujukan itu. Nanti di artikel ini jumlah rujukannya pasti di atas 20 gitu. Mudah Bapak Ibu untuk merujuk. Nanti saya tunjukkan caranya pakai aplikasi Mendeley. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini yang ada di pendahuluan. Setelah tadi itu ya latar belakang, terus kemudian kajian teori sedikit ya. Yang tidak kalah penting di pendahuluan adalah tujuan penelitian ya. Tujuan penelitiannya ditulis nih. Tujuannya mendeskripsikan kegiatan belajar yang keterampilan menyimak dan bla 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 bla. Ini di pendahuluan harus ada itu. Kemudian metode ini juga nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Tadi sudah ini ya, penelitiannya menggunakan
tindakan kelas, kemudian di mana subjeknya siapa saja gitu kan. Kemudian datanya apa, kualitatif, kuantitatif atau apa, kemudian sumber datanya diperoleh dari melalui angket atau wawancara atau dokumentasi dan sebagainya. Kemudian analisis datanya dan harusnya di sini ditambahkan diagram alur yang tadi Pak Dedi tampilkan ya. Diagram alur penelitian PTK itu akan lebih baik kalau ditampilkan bagan alurnya, diagram alurnya itu akan lebih baik. Itu di bab 3. Kemudian setelah di bab 3 di metode ya Bapak Ibu, di metode isinya itu. Kemudian di hasil dan pembahasan ya hasil di siklus 1 ditampilkan. Ini bercerita saja di siklus 1 ini. Siklus 1 dilaksanakan tanggal ini, gurunya ketika pendahuluan apa yang dilakukan, kemudian kegiatan inti apa yang dilakukan, diceritakan saja di situ. Kemudian di kegiatan penutup diceritakan ya, kegiatan penutupnya bagaimana diceritakan aja, ya seperti Bapak Ibu bercerita aja ditulis gitu. Nah ini untuk siklus 1. Nah siklus 1 kemudian siklus 2, oh ya ini hasilnya, karena ini adalah kemampuan menyimak, ditampilkan tabel hasilnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada nama siswa itu disingkat, diinisial ya, jangan ditulis lengkap namanya, misalnya Arda Purnama Putra. Lah kalau nilainya bagus sih nggak apa-apa, kalau nilainya jelek kan, kalau dianya nanti besar-besar membaca, kalau sudah gede membaca kan izin ya Bapak Ibu ya. Misalnya siswanya Bapak Ibu ditulis di situ nama lengkap Arda Purnama Putra, nilainya 30 ya, kriteria E gitu. Terus dipublish di jurnal. Nah, kemudian dia misalnya 10 tahun kemudian kuliah, membaca artikelnya Bapak Ibu di jurnal itu. Wah, ini ada nama saya, nilainya jelek. Kan izin ya Bapak Ibu ya. Nah makanya namanya diinisial gitu, disingkat gitu. Ini tabelnya. Kemudian selanjutnya siklus kedua, kalau siklusnya ada 2 ya 2, siklusnya ada 3 misalnya ya ada 3 gitu nanti. Sama ditulis aja kegiatan pendahuluannya gimana, kegiatan inti bagaimana, kegiatan penutup gimana ya di siklus 2 ini, hasilnya bagaimana ya. Nah ini ternyata sudah peningkatan ya, yang tadi 30 ini sudah, tabel ini nanti dipaparkan di sini, dikasih gambarnya gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya, sebab selanjutnya analisisnya, peningkatan keterampilan menyimaknya dipaparkan di sini. Nah ini biasanya diberikan tabel ini, mulai dari pratindakan, siklus 1 sama siklus 2, nilai rata-ratanya seperti apa ditampilkan. Nanti di sini kan kelihatan gitu ya peningkatannya seperti apa. Biasanya ditampilkan juga peningkatannya berapa persen gitu Bapak Ibu. Itu akan lebih bagus peningkatannya berapa persen ditampilkan. Sudah, kemudian simpulannya ya seperti ini, penerapan film dapat meningkatkan keterampilan menyimak peserta didik, ya gitu. PTK kan seperti itu ya, jadi dapat meningkatkan gitu. Tapi PTK nggak harus meningkatkan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tindakan Bapak Ibu itu tidak bisa meningkatkan secara maksimal, itu sudah jadi PTK, sudah jadi penelitian, walaupun tidak meningkatkan secara maksimal. Bukan berarti penelitiannya gagal, bukan, tetap jadi penelitian. Tetapi hasilnya tidak maksimal gitu. Bisa itu diterbitkan juga bisa, walaupun peningkatannya nggak maksimal. Itu akan memberitahu ke pembaca yang lain bahwa misalnya penggunaan metode itu atau media itu atau misalnya model itu ternyata nggak signifikan untuk meningkatkan apa gitu misalnya gitu. Sudah, simpulannya seperti itu, ditampilkan rata-ratanya. Kalau saran ini opsional Bapak Ibu, sunnah ya, tidak wajib, nggak dikasih saran juga nggak apa-apa. Nah daftar rujukan ini Bapak Ibu, dilihat ini bisa dihitung berapa daftar rujukannya, ini lebih dari 20 tentunya.
rujukannya juga kebanyakan dari jurnal, ya, jurnal, nggak banyak dari buku. Memang rujukan yang bagus itu dari jurnal, nggak dari buku ya Bapak Ibu. Boleh dari buku ya 1-2 gitu, tapi paling bagus itu dari jurnal. Dan tidak diperbolehkan rujukan dari Kompasiana, Wikipedia, Blogspot, ya, yang website-website yang tidak jelas itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi yang kalaupun website, ya website yang akuntabel. Jadi kayak belakangnya .org misalnya, karena org itu organisasi ya, atau misalnya ACID itu untuk universitas ya. Jadi yang jelas websitenya yang memang akuntabel. Oke, itu untuk penulisan artikel ilmiahnya. Jadi isinya enggak banyak, hanya 12 halaman ya Bapak Ibu ya. 12 halaman. Sepertinya mudah lah Bapak Ibu, bisa ini untuk menulis seperti ini bisa. Nah, seperti yang saya janjikan tadi Bapak Ibu, untuk membuat rujukan sebanyak ini, karena rujukan ini juga dijadikan acuan ini ya, tim jurnal ini untuk menerima artikel itu apa enggak. Karena artikel misalnya PTK Bapak Ibu, artikel PTK itu kan pasti banyak sekali ya, mahasiswa itu kan ya banyak melakukan PTK. Nah, yang ngirim ke jurnal artikel-artikel PTK itu banyak. Kalau artikel Bapak Ibu itu tidak ada nilai lebihnya, ya pengelola jurnal ya nggak akan tertarik untuk memasukkan artikel Bapak Ibu ke jurnalnya gitu. Supaya ada nilai lebihnya, itu Bapak Ibu bisa tambahkan rujukan ini sebanyak mungkin. Minimal 20 Bapak Ibu. Minimal 20. Mudah untuk menambahkan. Jadi strategi yang pertama tadi adalah mencari artikel contoh ya di jurnal. Strategi yang kedua yaitu menambah atau membuat daftar rujukannya ini sebanyak mungkin. Itu strategi yang kedua. Sekarang saya beritahu caranya Bapak Ibu untuk membuat daftar rujukan yang gampang sekali. Ini saya bukakan contoh artikel yang daftar rujukannya masih kosong ya. Saya delete ya. Nah, ini misalnya artikelnya sudah ada, dia mengutip dari beberapa jurnal misalnya. Nah, ini misalnya Kurniati. Oke. Nah, Kurniati misalnya. Ini kan tadi dirujukan nggak ada ya Bapak Ibu, karena saya delete. Kalau Bapak Ibu pengen mudah untuk mensitasi, Bapak Ibu install di laptop Bapak Ibu aplikasi Mendeley. Aplikasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini Mendeley. Untuk menginstalnya nanti saya buatkan video tutorialnya Bapak Ibu. Kalau menginstalnya, karena di laptop saya sudah terinstall ya, jadi saya nggak bisa mempraktekkan menginstalnya. Nanti saya beri gambaran aja, dan nanti saya berikan video tutorialnya ya Bapak Ibu. Dan juga ini Bapak Ibu, kan saya tadi merekam ya, ketika memulai itu saya merekam. Jadi semua yang saya tampilkan di laptop saya ini akan terekam dan suara saya akan terekam. Jadi Bapak Ibu yang tadi ini belum mencatat misalnya, nanti di rumah mau mengingat-ingat lagi, itu nanti videonya bisa saya kirimkan. Nah, jadi videonya ini akan saya upload di channel YouTube saya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu senggang gitu, Bapak Ibu bisa buka channel YouTube saya, diketik saja Arda Purnama gitu Bapak Ibu. Ini bukan endorse ya Bapak Ibu. Ya, saya buat channel YouTube ini untuk sharing saja. Jadi nanti yang saya jelaskan tadi ini akan saya upload di channel YouTube saya. Tinggal dibuka YouTube, diketik Arda Purnama, gitu nanti akan muncul Arda Purnama. Nah, di situ video-videonya nanti akan saya tampilkan di situ. Monggo kalau di-subscribe ya. Saya lanjutkan ini Bapak Ibu. Kembali ke ini Mendeley. Kalau Bapak Ibu menginstal Mendeley, nanti di aplikasi Microsoft Word Bapak Ibu akan ada tambahan
ini di menu atau ini ya di tab referen ini akan ada tambahan Mendeley Cite-O-Matic ya. Ini untuk mensitasi secara mudah. Ini nanti untuk menginstalnya saya tunjukkan. Yang sekarang saya tunjukkan adalah seperti apa caranya, gitu. Mudahnya seperti apa. Gini Bapak Ibu, untuk mensitasi dengan mudah pakai Mendeley, ini kursor ditaruh di sini ya. Ini misalnya adalah ini lisan merupakan kegiatan warisan, ini misalnya adalah pendapatnya Mbak Kurniati gitu misalnya. Nah, saya ingin mensitasinya, tinggal diklik ini insert citation. Ini di bagian referen ya, nanti ada Mendeley Cite-O-Matic. Ya, ini muncul kalau sudah diinstal Mendeley-nya ya. Nah, ini misalnya tulisan ini, kalimat ini tadi itu adalah pendapatnya Kurniati ya. Tinggal diketik Kurniati. Nah, ini berarti namanya Endang Kurniati ini ya. Diklik Endang Kurniati. Nah, ini akan muncul sendiri. Kalau yang ini manual, kalau yang ini tulisan manual, Bapak Ibu, saya delete ya. Kalau yang ketika diklik langsung ngeblok seperti ini berarti otomatis. Nah, kemudian di bagian bawah di daftar rujukan ini akan muncul secara otomatis nanti Bapak Ibu. Nah, di daftar rujukan ini diklik insert bibliografi ini nanti akan muncul otomatis. Nah, yang disitasi akan muncul secara otomatis di sini. Misalnya saya akan mensitasi lagi yang Kurniati tadi sudah ya misalnya ya. Oke, misalnya ini saya ganti Rohman. Nah, misalnya ya Rohman. Oh, belum ada ternyata. Belum ada di sini. Ini sudah ada belum? Nah, ini misalnya ini ya, IBDA, media pembelajaran berbasis wayang. Nah, ini saya klik di sini. Nah, ketika diklik langsung ngeblok seperti ini, berarti pakai Citation Manager atau ya aplikasi Mendeley ya Bapak Ibu. IBDA ini nanti akan langsung muncul di bagian daftar rujukan. IBDA ini. Nah, dia akan langsung otomatis nulis di sini. Jadi tidak perlu daftar rujukan itu sekarang ngetik sendiri, itu nggak perlu. Jadi pakai aplikasi Citation Manager Mendeley ini sangat mudah. Misalnya lagi saya contohkan misalnya ya tulisan ini, misalnya saya pengen bukan pengen ya sebentar, misalnya di nah misalnya ini, oh ini sudah ya Kamawijaya ini sudah. Misalnya, nah ini Cayon. Oh ini sudah. Kalau diklik sudah ngeblok ini berarti sudah pakai Citation Manager. Yang belum. Nah ini Devi. Nah misalnya Devi dan My Saroh ini mengungkapkan bahwa pop-up book dan sebagainya itu ya ini adalah tulisan dari My Saroh ini. Citasinya kalau tadi itu manual. Kalau pakai Mendeley seperti ini. Devi, My Saroh ya. My Saroh. Nah ini. Nah, Anggit Sinta Devi sama Siti Maisaroh. Nih, diklik kemudian di OK. Nanti di sini langsung muncul ya. Dan di daftar rujukan itu juga langsung muncul Devi dan Maisarohnya itu. Devi, nah ini Devi Maisaroh. Sudah. Mudah sekali Bapak Ibu untuk daftar rujukan. Tinggal mencari di internetnya saja jurnalnya apa artikel-artikel yang sesuai dengan tulisan Bapak Ibu. Nah, untuk mencarinya Bapak Ibu pakai Google Scholar kan, Bapak Ibu sering pakai Google Scholar ya. Google Scholar atau Google Cendekia. Cara mensitasinya itu Bapak Ibu buka Google Scholar.
Bapak Ibu cari kata kuncinya yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Misalnya penelitiannya keterampilan membaca. Nah, ini di Google Scholar ya, di keterampilan membaca. Nanti akan disuguhkan penelitian-penelitian ini di jurnal ataupun di proceeding yang membahas tentang keterampilan membaca. Jadi kalau tadi itu caranya mencari artikel bagaimana? Pakai Google Scholar saja. Buka Google Scholar atau Google Cendekia, cari kata kuncinya apa yang ingin dicari. Ini sudah disediakan banyak sekali ya, banyak sekali jurnal yang bisa Bapak Ibu sitasi. Cara mensitasinya gampang Bapak Ibu. Kalau misalnya judulnya itu mendekati dengan penelitian Bapak Ibu, ya selaras dengan penelitian Bapak Ibu, cara mensitasinya tinggal diklik ini loh Bapak Ibu. Petik 2 ini tulisannya cite ya. Cite itu ya merujuk. Ini misalnya, oh ini sesuai dengan penelitian saya ini. Saya masukkan di daftar rujukan saja gitu misalnya. Ini penulisnya adalah Tristiantari ya. Penulisnya Tristiantari. Mau saya rujuk, diklik aja ini site ini, kemudian di download Refman. Ini di Refman ini nanti akan terdownload yang akan disitasi. Nah, ini. Kalau sudah di-download, Bapak Ibu masukkan di aplikasi Mendeley ini. Caranya ya diklik terus di drag ke Mendeley ya, diklik di drag ke Mendeley. Ini sudah masuk ke aplikasi Mendeley-nya. Jadi kalau misalnya tadi mau dimasukkan ke sini, contoh misalnya saya taruh di sini sudah misalnya. Tadi penelitinya adalah Tristiantari ya, Tristiantari. Di sini diklik insert citation, tulis Tristiantari. Nah ini Tristiantari, model pengembangan kooperatif ini diklik, kemudian di OK. Nah ini akan langsung muncul. Di sini juga langsung akan muncul Tristiantari. Mudah kan Bapak Ibu? Misalnya yang lain lagi. Nah ini ada lagi misalnya keterampilan membaca dari UNY, Jurnal Prima Educasia. Nah ini dari Jurnal Prima Educasia. Penulisnya Rahman. Nah, saya mau mensitasi ini, merujuk ini, tinggal diklik ini, petik 2 ya, diklik, kemudian di download Refman. Nah ini sudah ke download ini, ya. Terus dimasukkan ke aplikasi Mendeley. Ya, caranya gampang, diklik, di drag, diklik, ditahan, diseret ke aplikasi Mendeley-nya, dilepas di sini, thread. Nah, sudah masuk ini Rahman Budi. Nah, kemudian di ininya, di artikelnya tinggal dimasukkan. Tadi siapa namanya? Rahman ya, Rahman. Artikelnya Rahman. Kursor ditaruh di sini, kasih spasi, insert citation, tulis Rahman. Nah, Budi Rahman ini tadi ya, Budi Rahman, peningkatan keterampilan membaca. Karena tadi saya carinya keterampilan membaca. Tinggal diklik yang ini, di OK. Nah, ini sudah masuk ya, Rahman Haryanto 2014. Di sini juga langsung ada Rahman Haryanto 2014. Mudah sekali ya Bapak Ibu untuk membuat daftar rujukan. Jadi kalau membuat daftar rujukan 20 itu mudah. Ya. Mudah sekali pakai aplikasi ini. Membuat daftar rujukan 40 pun juga mudah. Ya Bapak Ibu, kan di sini Bapak Ibu cari di Google Scholar ini kan ada sebanyak berapa ini? 300.000 artikel yang membahas tentang keterampilan membaca. Bapak Ibu tinggal mencari saja dari 31.000 ini yang mau Bapak Ibu sitasi yang mana gitu aja. Tinggal diklik tombol petik 2 ini, di download Refman, ditarik ke Mendeley, kemudian di aplikasi Word-nya
tinggal di insert citation, dicari namanya, diklik, kemudian sudah muncul daftar rujukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah bukan? Ya? Mudah Bapak Ibu untuk membuat daftar rujukan. Nah, kalau daftar rujukan Bapak Ibu 40 Bapak Ibu kirim di jurnal Sinta 2. Sinta 2 itu levelnya tinggi Bapak Ibu. Kemungkinan diterimanya akan sangat tinggi. Tentunya judulnya harus berkualitas ya Bapak Ibu. Kalau judulnya biasa-biasa ya ini juga menjadi pertimbangan. Judul itu juga penting ya. Maksudnya judul yang berkualitas, yang jangan yang umum-umum ya, yang sudah banyak diteliti, jangan ya. Jadi yang belum banyak diteliti. Misalnya kalau PTK pakai model yang baru atau model yang belum banyak orang tahu, itu kesempatan diterima di jurnal itu akan sangat tinggi. Itu untuk judulnya ya, pemilihan modelnya. Kemudian daftar rujukannya ini juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Karena gini, jurnal itu kan perlu akreditasi Bapak Ibu ya, terindeks Sinta 1, 2, 3 itu. Nah, salah satu kriterianya artikel yang ada di jurnal itu harus ada rujukan 40 itu untuk mendapatkan skor berapa. Ada skornya untuk rujukan ini dan skornya banyak untuk rujukan ini. Makanya kalau artikel yang rujukannya banyak itu kemungkinan diterimanya pasti tinggi. Gitu. Itu Bapak Ibu untuk memakai aplikasi Citation Manager Mendeley. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu ya? Paham ya ini Bapak Ibu ya? Insya Allah bisa. Untuk menginstalnya Bapak Ibu, mudah menginstalnya aplikasi Mendeley itu. Tinggal tanya saja ke Google, Mendeley, tulisannya Mendeley ya ini. Tanya saja ke Google, nah nanti akan diarahkan ini, download Mendeley-nya. Nah ini diklik download Mendeley, nanti akan masuk ke websitenya Mendeley. Nah ini websitenya Mendeley. Cara downloadnya ini ada ini tulisan download Mendeley desktop for Windows. Kalau laptop Bapak Ibu pakai Windows ya ini. Kalau laptop Bapak Ibu ada logo Apple yang kroak itu ya berarti pakai yang ini ya Bapak Ibu. Kalau pakai Linux yang logonya penguin ya ini jarang dipakai, ya pakai yang ini. Biasanya Bapak Ibu laptopnya pakai Windows ya, pakai yang ini. Berarti download ini, di-download, nanti terdownload kecil kok, aplikasinya cuman 54 MB. Kecil kan ya Bapak Ibu, 54 MB. Itu diinstal, kemudian oh ya, Bapak Ibu pasti diminta untuk buat akun ya Bapak Ibu. Cara daftar akunnya ya pakai email itulah Bapak Ibu. Daftar emailnya, email Google, kemudian sediakan passwordnya, sudah itu mendaftar. Setelah mendaftar di Mendeley, membuat akun, baru bisa terbuka seperti ini aplikasinya ya, aplikasinya terbuka seperti ini. Ini kalau masih baru, list yang ini masih kosong Bapak Ibu ya, karena belum ada yang dimasukkan ke Mendeley-nya ya, belum ada di drag tadi ya, diklik drag di sini. Ini punya saya sudah banyak karena memang sudah banyak saya masukkan artikel-artikel gitu ya, artikel yang saya citasi, yang saya rujuk gitu. Jadi cara mengisinya ya tadi itu, dibuka Google Scholar, cari artikel, diklik tanda petik 2, kemudian di download Refman, ditarik ke sini, gitu aja. Seperti itu Bapak Ibu untuk mensitasi menggunakan aplikasi Mendeley. Ini sudah jam 10. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu tanyakan. Jadi saya nggak bisa banyak kasih teori ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu memang nggak perlu diberi banyak teori karena sudah banyak yang Bapak Ibu ketahui. Nah saya hanya sharing caranya untuk tadi kan mensitasi ya, sudah saya sharingkan.
Cara untuk mencari artikel ini sudah saya sharingkan dan saya tunjukkan artikel yang sudah terbit di jurnal itu seperti apa bentuknya. Nah, yang ketiga, tadi kan strateginya ada dua ya. Satu mencari artikel, yang kedua daftar rujukannya itu ditambahin ya. Yang ketiga, jangan plagiasi. Jangan copy paste Bapak Ibu. Karena di jurnal pasti dicek plagiasinya. Pakai aplikasi Turnitin. Jadi Bapak Ibu mau copy paste dari mana akan ketahuan. Ya, jadi misalnya ngambil dari buku ini sama persis tulisannya, nggak dirubah sama sekali, itu akan ketahuan. Kalau diubah satu kata dua kata pun juga akan ketahuan. Caranya diparafrase, dibaca, kemudian ditulis kembali menggunakan kalimat Bapak Ibu. Karena kalau artikel Bapak Ibu plagiasinya atau kesamaannya itu lebih dari 20%, nggak akan jurnal mau memuatnya, karena nanti jurnal akan bermasalah. Jurnal kalau misalnya ketahuan ada artikel di situ plagiasinya besar, jurnalnya yang akan bermasalah dan akreditasinya akan turun. Seperti itu, maka nggak akan dimuat. Jadi jangan copy paste Bapak Ibu kalau memasukkan di jurnal, terutama jurnal yang terakreditasi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau jurnal yang belum terakreditasi itu mungkin tidak dicek plagiasinya. Kalau sudah terakreditasi Sinta 4, 3, 2 apalagi 1 itu pasti dicek. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu. Mohon maaf saya lama sekali ini melebihi batas waktu nggih Pak Rafiq nggih. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ke Bapak Ibu, karena tujuannya kami tadi ini Pak Dedi dan saya ini diminta untuk mengisi itu adalah supaya Bapak Ibu datang ke sini itu pulang membawa sesuatu hal gitu, sesuatu yang bisa dipakai, yang bermanfaat gitu. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video yang bisa saya share tentang strategi penulisan artikel ilmiah bagi guru. Jika Bapak Ibu menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan silahkan klik subscribe untuk mendukung channel YouTube saya supaya saya lebih semangat untuk membuat video semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.